holy book of Islam has a word for us today. The Quran says in my language, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian mengenal satu sama lain. Bahwasanya yang lebih mulia di antara kamu sekalian ialah siapa yang lebih takwa kepadaku." I might translate that as, "O mankind, I, Allah, made you from a male and a female and divided you into nations and tribes so that you should come to know one another. In truth, those who are most noble before God are those who most are in awe of Allah and do good works toward Allah." And the Christian Bible too has a word for us. "Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will." Itu harus makan yang dimakan. Terima kasih. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Begitu berapi-api Bung Karno menggembleng rakyatnya tentang pentingnya kerja keras sebagai bangsa yang baru merdeka. Dan ungkapan barang siapa tidak bekerja, jangan dia makan, itu berasal dari kitab suci Perjanjian Baru, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Kita sudah belajar bagaimana Bung Karno melakukan passing over spiritualitasnya dalam tradisi berbagai macam agama dan dalil-dalil kitab suci, Al-Quran, Injil, Bhagavad Gita, yang disampaikannya begitu lancar di forum-forum yang tidak hanya seagama. Di depan Kongres Muhammadiyah di Bandung tahun 1965, Bung Karno berkata, "Jikalau aku ingat anak-anak kecil itu, aku ingat siapa? Nabi Isa. Nabi Isa berkata, 'Bring the kinderen tot mij.' Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang akan memperoleh Koninkrag Gods. Mereka akan memperoleh kerajaan Tuhan." Di dalam pidatonya dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, Bung Karno begitu ringan mengutip Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. "In the beginning was the word." Pada mulanya adalah sabda. Tetapi ungkapan ini dimaknai Bung Karno secara bebas. Pada mulanya adalah kata, dan tadi saya sudah berbicara 1.500 kata, 1.600 kata. Dari kata itu kemudian menjadi pada mulanya pengetahuan. Bung Karno memahami Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 tentu berbeda dengan ortodoksi Kristen. Karena mungkin Bung Karno menafsirkan seperti kata-kata dalam Quran
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ungkapan in the beginning was the word dimaknai sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dari kata-kata kemudian pengetahuan dan seterusnya. Begitu juga di dalam peringatan Isra Mi'raj juga Bung Karno mengutip Eli Eli lama sabaqtani. Dan dia berkata kepada hadirin yang hadir. Dia minta nasihat kepada Menteri Agama yang hadir saat itu. Apakah yang dikatakannya itu benar atau salah? Bung Karno tahu bahwa menurut beberapa penafsiran yang sangat lazim dalam Islam, Yesus tidak mati disalib. Tetapi itu tidak mengurangi minat Bung Karno terhadap makna yang mendalam dari seruan Eli Eli lama sabaqtani. Seruan yang diucapkan Yesus ketika dia disalibkan. Tentu pemahaman kebebasan pemahaman yang seperti ini ketika didengar oleh publik sekarang itu akan sangat kontroversial. Ada kelompok-kelompok yang sangat marah apabila orang menafsirkan teks kitab sucinya tidak sesuai dengan mainstream penafsiran kitab suci itu. Tapi tidak di zaman Bung Karno. Saya tidak ingin membentur-benturkan ini dengan persoalan dogma suatu agama. Yang ingin saya garis bawahi bahwa penghormatan, respek terhadap perbedaan itu sesuatu yang sehari-hari bisa dinikmati pada masa Bung Karno. Khususnya ketika beliau menggembleng rakyatnya tentang makna persatuan, tentang makna cinta pada tanah air, tentang patriotisme. Yang harus diakui bahwa sebenarnya kesalahpahaman antar agama secara khusus adalah Islam dan Kristen. Ini sesungguhnya merupakan warisan perjumpaan teologis dalam sejarah kedua agama selama ratusan tahun. Dan tentu itu tidak mudah untuk menguraikannya. Kesalahpahaman Islam terhadap Kristen atau sebaliknya Kristen terhadap Islam itu setua perjalanan dari sejarah agama itu sendiri. Minimum catatan saya di Indonesia, sejak Luntar Firara, sesungguhnya sudah ada stigmatisasi bahwa Kristen itu adalah dolin, sesat. Dan itu muncul dari tafsiran surat Al-Fatihah yang dikutip di dalam Luntar Firara sebagai naskah Islam klasik atau terkuno di Nusantara, khususnya di Jawa. Jadi, persoalan misalnya tentang istilah putra Allah atau putra Tuhan, itu sesuatu yang memang tidak mudah untuk memahami satu sama lain. Tetapi, tidak ada salahnya apabila kita melihat ini sebagai sebuah dinamika yang panjang dalam proses pembelajaran. Kesalahpahaman antara Islam dan Kristen itu dijumpai mulai dari ustadz-ustadz kampung, presiden, hingga Haji Rhoma Irama. Seandainya Rhoma Irama memang mencipta lagu ini untuk menyindir orang Kristen, sesungguhnya pertanyaan yang krusial dipertanyakan, apakah memang benar Kristen seperti itu? Nah, inilah wilayah dialog, saudara-saudara. Bahkan mungkin Bang Haji Rhoma Irama kan kaget
kalau ungkapan la ilaha illallah itu sesungguhnya tidak hanya ada dalam Al-Quran, tetapi juga ada di dalam Alkitab. Dalam hal ini misalnya Alkitab bahasa Arab, ya, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Risalatu bulus rasulil awal ila ahli Korintus wa alla ilaha illallah, dan bahwa tidak ada ilah selain Allah yang esa. Wa alla ilaha illallahul ahad, dan ini sebagai terjemahan dari bahasa aslinya, yaitu audes theos uteros eimiheis, atau paralel di dalam bahasa Suryani, lait ilah illa allaha, tidak ada ilah sembahan kecuali Allah, sembahan yang satu-satunya. Nah, saudara-saudara, memang bicara tentang ilmu agama-agama itu tidak mudah. Tetapi paling tidak yang dibutuhkan adalah respek kita terhadap perbedaan. Sebab jangan-jangan yang kita tuduhkan terhadap orang lain itu sesungguhnya tidak diyakini, bahkan mungkin tidak terbersit pikiran seperti yang dituduhkan itu. Seperti misalnya Tuhan itu beranak. Nah, saudara-saudara, beda Rhoma Irama tentu beda dengan Bung Karno. Setiap orang itu punya kepala, maka isinya pun berbeda. Apa yang saya maksudkan ini sesungguhnya berlaku bagi siapapun juga. Hanya bedanya orang itu mau berubah seiring dengan bacaan yang bertambah, literatur yang lebih luas, bahkan sumber-sumber primer yang diyakini oleh agama yang bersangkutan. Dan ternyata Bung Karno pun tidak terlepas pula dari persoalan ini. Di dalam salah satu artikelnya yang ditulis tahun 1940 dan sekarang ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku sejak tahun 1964, yaitu di bawah Bendera Revolusi jilid 1. Halaman 478. Di sana Bung Karno mengkritik kapitalisme, mengkritik kolonialisme, imperialisme yang dijalankan oleh orang-orang barat yang notabene mayoritas Kristen. Mungkin karena reaksi seperti itulah Bung Karno agak sinis berkata tentang bangsa-bangsa barat Kristen itu terpecah-pecah karena dikutuk oleh Allah. Mereka itu berlebih-lebihan dalam agama mereka. Mereka disuruh berbicara bahwa Allah itu esa, tetapi mereka mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Ini kira-kira yang disampaikan Bung Karno. Karena mereka berlebih-lebihan dalam agama mereka. Tentu sebagai seorang muslim pasti Bung Karno membaca surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taglu fid dinikum. Wahai orang-orang yang diberikan kitab. Orang-orang yang diberikan kitab sebelum Islam maksudnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jadi Bung Karno mungkin pada tahun itu memahami bahwa orang Kristen itu mempercayai secara letterlek bahwa Allah itu beranak. Sehingga dipertentangkan dengan ayat yang juga dipakai oleh Rhoma Irama dalam lagunya La ilaha illallah tadi. Yaitu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini mengizinkan Bung Karno di dalam pengembaraan spiritualnya bertemu tidak hanya orang Islam atau orang pesantren. Tetapi dia bertemu dengan Romo Van Lith yang Katolik. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh agama Hindu yang juga dari kalangan keluarganya sendiri yang beragama Hindu.
maka di sana dalam dunia batin Bung Karno yang paling dalam itu ada ayat-ayat Bhagavad Gita, ada seloka-seloka suci Buddhisme, ada ayat-ayat suci Al-Quran dan Injil, sehingga itu membentuk pemikirannya yang legitim tentang agama lain. Sekalipun saya katakan tadi, tidak harus bersetuju dengan konsep agama yang bersangkutan. Inilah makna agree in disagreement. Tidak dalam posisi meyakini, tetapi minimum tidak menyalahpahami. Dan ternyata dari hasil passing over Bung Karno dengan agama-agama lain itu telah mengubah atau paling tidak memoderasi pandangannya. Saya ingin kutipkan salah satu pidato Bung Karno yang diucapkan di depan Kongres Persatuan Wanita Kristen Indonesia 22 Februari 1964. Pidato itu diberi judul Jadikanlah Indonesia Poros New Emerging Forces. Bung Karno mengatakan bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah anak-anak Tuhan dan kita semua ini mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak mengetahui apa yang dimaksudkan Bung Karno dengan istilah anak-anak Tuhan ini. Tapi minimum Bung Karno sudah memahami bahwa istilah anak-anak Tuhan tidak harus dimaknai secara letterlek bahwa Tuhan itu beranak. Statement yang kurang lebih sama juga diucapkan Bung Karno dalam pidatonya yang berjudul Kader Katolik Benar-benar Berjiwa Elang. Itu dalam rangka penggemblengan kader pelopor Front Katolik 22 Juni 1965. Di sana Bung Karno mengatakan demikian, manusia itu sudah sepantasnya ada yang duduk selalu di tempat yang paling tinggi. Yang lain-lain adalah sekadar seperti semut. Isa mengadakan perubahan pikiran yang radikal bahwa semua manusia itu sebenarnya anak-anak Tuhan seru sekalian alam. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan atau yang dimaksudkan oleh Camille Desmoulins bahwa Isa adalah seorang revolusioner yang maha hebat. Bandingkan antara dua statement Bung Karno dari tahun 1940-an dengan tahun 1964 dan 65. Ini satu perkembangan yang menurut saya luar biasa. Dan barangkali dalam perkembangan pemikiran kita juga mengalami seperti itu. Dulu kita tidak mengerti, tapi dari hasil perjumpaan kita dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda, kita mendengarkan langsung dan menanyakan pula apa yang sesungguhnya dia yakini. Yang diyakini oleh saudara kita Buddhis, yang diyakini oleh saudara kita Hindu, yang diyakini oleh saudara kita kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang sudah ada sebelum datangnya agama-agama besar dunia ke Nusantara. Itulah passing over. Tetapi pada saatnya nanti akan coming back pada agama kita setelah kita mengalami pengayaan karena kita menyelam di samudra maha luas dari perbedaan-perbedaan aliran keagamaan itu. Menarik memang bicara tentang sosok Bung Karno. Dan ini adalah salah satu contoh passing over Bung Karno dalam spiritualitas semestanya yang sangat-sangat toleran terhadap pihak yang berbeda. Budaya Jawa itu memiliki catatan-catatan sejarah yang sangat lengkap tentang perbedaan teologis agama-agama itu yang dirayakan dengan begitu toleran
diterima secara lapang dada. Bahkan perbedaan yang dirayakan sebagai warisan perjalanan panjang sejarah Nusantara. Ambil sebuah contoh. Serat Centini yang ditulis awal abad 19, sekitar tahun 1814 pada zamannya Sinuwun Pakubuwono keempat. Dalam serat Centini itu digambarkan tentang agama-agama dari Islam, Kristen, dan tentu banyak dari perspektif Islam yang ditawarkan. Syahadatnya Nabi Ibrahim, syahadatnya Nabi Musa, syahadatnya Nabi Isa, dan nanti diakhiri dengan syahadatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bercerita tentang Isa atau zaman Yesus, ada sumber-sumber yang diambil dari sumber Kristen langsung. Misalnya tentang puasa Paskah, Pentakosta, kematian atau kewafatan Al-Masih dan bangkitnya pada hari ketiga itu diterima dari sumber-sumber Kristen. Tetapi ungkapannya bahwa Injil diwahyukan melalui malaikat Jibril itu diambilnya dari sumber Islam. Ini serat Centini, sebuah ensiklopedia Jawa yang sangat terkenal. Dan ketika berbicara tentang pengakuan iman, kredo atau syahadat, dia bayangkan bahwa syahadatnya Nabi Isa itu ya polanya sama dengan syahadatnya di zaman Nabi Muhammad. Kalau di zaman Nabi Muhammad berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di zaman Isa mestinya juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rahullah. Dan ungkapan Isa Rahullah ini menariknya diterjemahkan dalam bahasa Jawa putra Allah. Terjemahan dalam bahasa Jawa serat Centini itu begini. Lan ingsun anyekseni ora ana pangeran kang sinembah kajaba saka Allah. Lan Nabi Isa iku atmajeng yang agung. Kata atmojo itu artinya putra dalam bahasa Jawa. Memang kata itu merupakan serapan dari bahasa Sanskerta. Dari kata atma yang artinya roh dan ja yang artinya lahir. Yang dilahirkan dari roh. Tetapi di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa mestinya rohullah itu adalah atmaning yang agung, rohnya yang agung. Tetapi di sini diterjemahkan dengan atmajeng yang agung. Atmaja dari Sang Yang Agung, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu serat Centini. Tetapi ada satu buku yang menarik lagi juga muncul dari kalangan ahli kebatinan. Broto Kesowo ini adalah seorang guru kebatinan yang sangat dekat dengan ajaran Islam. Dalam bukunya yang berjudul Kunci Swargo atau Miftahul Jannah, itu beliau menjelaskan ya bahwa sesungguhnya kita tidak hanya membaca Quran katanya. Tetapi saya pun juga tidak keberatan kalau kita juga menimba spiritualitas dari agama lain, misalnya Injil, misalnya Taurat. Dan beliau, Broto Kesowo ini, menjelaskan tentang istilah manusia yang diciptakan tinulat saka Gusti Allah. Yang diciptakan menurut citranya Tuhan, gambarnya Tuhan dipahami secara kiasan. Bahkan di dalam buku ini, beliau juga mencatat sabda Yesus. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, dipahami seperti pepindane wewayangan, seperti bayangan karena manusia diciptakan tinulat saka citrane Gusti Allah. Yang diciptakan menurut citra atau gambaran dari Tuhan. Tetapi beliau mengatakan di buku ini, tapi kenapa juga Al-Quran akhirnya mengkritik dengan ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu karena ada orang-orang yang secara letterlek memahami bahwa
Allah itu benar-benar beranak secara fisik. Karena itulah ayat lam yalid walam yulat itu ditujukan. Ini sebuah capaian yang luar biasa dalam pemahaman terhadap agama lain. Dan itu juga berlaku untuk seorang tokoh besar, pemimpin besar revolusi kita yang sangat kita hormati, yaitu Bung Karno. Pada masa mudanya ketika beliau begitu konfrontatif dengan Belanda, dengan perjuangannya yang non-kooperatif, maka pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Belanda itulah yang sangat membekas di dalam jiwanya. Dan dia merasa ayat Al-Quran itu relevan untuk mengatakan bahwa orang Barat yang notabene Kristen itu berlebih-lebihan dalam agama mereka. Tetapi beda ketika bangsa ini sudah merdeka dan rakyat yang dipimpinnya tidak hanya dari kalangan Islam, tapi dari kalangan Buddhis, Hindu, Kristen, Katolik, maka dia harus menjadi bapak semua rakyatnya yang berbeda-beda. Karena itu Bung Karno menampilkan diri sebagai sosok yang bisa mewakili, mengayomi seluruh agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Passing over spiritualitas Bung Karno yang melompat dari satu dalil keagamaan ke dalil keagamaan yang lain, itu selalu menarik untuk terus-menerus kita dalami, kita kaji, bahkan kita teladani dalam interaksi kita dengan saudara-saudara yang berbeda. Dan dalam iman Kristen secara khusus, memang istilah anak Allah itu tidak benar-benar dipahami secara letterlek seolah-olah itu Allah beranak. Kok primitif sekali Tuhan kok beranak? Ada banyak makna. Misalnya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Dan ayat ini yang sering dibaca pada saat umat Kristen Palestina merayakan Natal setiap tahun. Bahkan saya pernah mendengar sendiri pidato dari Presiden Yasser Arafat almarhum yang suka dengan mengucapkan ayat ini. Ayat itu bunyinya selalu dibaca dalam bahasa Arab. Tuba lisoni issalam li'annahum abna'allahi yuta'un. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam paralel yang kurang lebih sama, Bung Karno mengutip ungkapan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ini ketika beliau berkata, kita semua ini adalah anak-anak dari Tuhan seru sekalian alam. Karena kita cinta damai, sekalipun kita lebih cinta kemerdekaan. Kiranya spiritualitas Bung Karno yang melintas batas, yang passing over ini, bisa kita teladani dalam kehidupan keberagaman kita di Indonesia. Merdeka!